Selamat pagi, siang, sore, atau malam kepada setiap orang yang menonton video ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video mengenai simulasi Procure to Pay atau P2P. Nah, perlu diketahui terlebih dahulu, simulasi P2P itu meliputi tahapan RFQ atau Request for Quotation, kemudian Pre-Order, kemudian Receive, kemudian Vendor Bill, dan Payment. Nah, selanjutnya saya juga sudah membuat skenario mengenai Procure to Pay ini, yaitu pada perusahaan PT Batara. PT Batara membutuhkan office chair yang baru sebanyak 50 unit. Pembelian tersebut akan dilakukan melalui Azure Interior. Anggaran pembelian yang ditetapkan adalah 3.500.000, sehingga harga untuk satu unit office chair adalah 70.000. PT Batara memiliki stafnya masing-masing untuk bagian finance dan accounting, ada Aca, purchase ada Putra, dan warehouse ada Wanda. Saat menerima produk dari vendor, Wanda sebagai warehouse akan menerima seluruh produk sekaligus. Selain itu, Aca juga akan membayar lunas pada pembayaran pertama melalui bank. Nah, langsung aja kita buka Odoo kita. Nah, di sini di bagian settings, dan terkhususnya di bagian users, kita sudah lihat ada 5 user yang akan digunakan untuk Procure to Pay saat ini ada 3, yaitu Aca, Putra, dan Wanda. Aca, Putra, dan Wanda dibuat dengan mengklik tombol Create, kemudian kita akan mengisi email. Setelah itu yang perlu diperhatikan adalah di bagian peran dari user ini. Seperti skenario yang sudah saya buat, Aca akan menjadi accounting dan di bagian accounting dan finance. Maka dari itu di bagian invoicing saya membuat menjadi billing administrator. Nah, untuk Putra yaitu sebagai purchase, bagian purchase akan dibuat sebagai administrator, dan untuk Wanda akan dibuat administrator pada inventory. Dan sisanya akan diberi blank atau kosong. Nah, di sini saya sudah login ke ketiga peran dengan 3 browser yang berbeda, yaitu Putra, kemudian ada Wanda, dan terakhir ada Aca. Kita kembali lagi ke skenario yang kita buat. Pertama, PT Batara akan membutuhkan office chair sebanyak 50 unit. Maka dari itu, kita akan pertama ke purchase dulu, yaitu Putra, ke bagian purchase. Kita di sini akan membeli office chair sebanyak 50 unit. Untuk itu, seperti yang sudah dijelaskan, pertama kita akan request for quotation dulu. Kita create, kemudian kita memilih vendor, yaitu Azure Interior. Nah, setelah itu langsung saja kita add product office chair, dan kuantitinya ada 50. Unit price-nya 70.000. Untuk taxes kita akan kosong terlebih dahulu. Nah, setelah mengisi vendor dan produk yang diingini, kita bisa langsung saja create. Nah, di sini sudah di-create ya oleh Putra dengan reference P0009. Kita klik saja, dan untuk membuatnya menjadi purchase order, kita dapat send by email. Nah, di sini akan muncul pop-up window, yaitu compose email, yang diikuti dengan subject dan template email kepada vendor, yaitu Azure Interior. Nah, di sini kita bisa langsung send aja. Nah, RFQ sudah send,
dan kita bisa confirm order untuk membuatnya menjadi purchase order. Bisa dilihat di sini P000009 sudah menjadi purchase order. Nah, proses selanjutnya adalah receiving. Maka dari itu kita akan pergi ke Wanda sebagai bagian dari warehouse. Kita ke inventory, kemudian ke bagian receipt. Di sini kita lihat ada reference WH/IN/0007, yaitu kontaknya Azure Interior. Nah, kita bisa lihat juga source dokumennya adalah P0009 yang sudah kita buat tadi. Dari itu kita akan klik. Nah, di sini dilihat demand-nya ada 50 atau quantity-nya 50, dan dalam kondisi nyata misalnya kita sudah menerima 50 kuantitas dari office share. Maka dari itu kita bisa validate. Oh ya, untuk bagian DAD kita juga akan langsung membuatnya menjadi 50 karena kita sudah menerimanya. Nah, baru kita akan validate. Setelah menerima barang, kita bisa langsung balik lagi ke bagian purchase atau putra, kemudian kita lihat purchase order yang dibuat tadi, kita refresh. Nah, di sini sudah dilihat ya, Wanda atau bagian warehouse mengatakan bahwa receive quantity has been updated, yaitu menjadi 50. Nah, berarti kita sudah bisa lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu vendor bill. Untuk membuat vendor bill, kita dapat membuat create bill dengan mengklik tombol create bill dan akan terbuat draft vendor bill. Artinya, vendor bill ini akan dibayar oleh bagian accounting dan finance. Kita pergi ke bagian accounting dan finance, kemudian ke invoicing. Kita ke bagian vendors, yaitu bills. Kemudian di sini kita bisa lihat bahwa ada vendor Azure Interior yang baru terbuat dengan total 3.500.000. Yang sudah kita buat sebelumnya, kita klik. Nah, di sini kita bisa melakukan confirm untuk membuat draft menjadi posted. Kita confirm. Oh ya, kita juga butuh memasukkan bill date, yaitu tanggal di mana kita melakukan pembayaran, yaitu pada tanggal 2. Nah, baru kita bisa confirm. Nah, di sini vendor bill sudah posted dan kita bisa langsung bayar juga dengan mengklik register payment. Seperti skenario yang sudah dibuat, kita akan menggunakan bank dan payment methodnya juga manual saja. Kita bisa langsung create payment. Nah, di sini sudah muncul status paid dan juga tentunya pasti di bagian purchase order-nya akan terbentuk paid, status paid juga. Kita lihat di vendor bills. Nah, di sini statusnya juga sudah paid. Artinya, simulasi procure to pay sudah selesai.